ada haji yang secara eksklusif dengan harga yang cukup mahal. Dan ini tidak pakai antri. Tidak pakai antri. Ya, penyelenggaranya pemerintah juga. Kalau penyelenggara travel PIHK. Oh, ya. Bahkan kabarnya tahun depan sudah sebuah badan yang akan menangani penyelenggaraan haji. Iya, jadi mulai tahun ini sudah dibentuk yang namanya Badan Penyelenggara Haji. Iya. Tahun ini adalah tahun terakhir atau istilah teman-teman di Kemenak itu haji wada. Haji terakhir yang ditangani oleh Kemenak. Tapi kan ada beberapa prosedur yang beda. Misalnya vaksin meningitis sekarang sudah tidak digunakan lagi. Kalau ini perlu saya jelaskan ke masyarakat bahwa untuk haji dari dulu sampai sekarang itu vaksin meningitis wajib. Sama juga ada sistem baru terkait dengan ziarah ke Raudhah. Ya, harus pakai tasrih dan pakai aplikasi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di podcast Ngopi Disik, Ngobrol Pagi Dialog Gresik, yang tentunya berbagai hal dibahas di podcast ini, khususnya terkait dengan isu yang ada di Kabupaten Gresik. Dan atas permintaan beberapa netizen agar Ngopi Disik membahas persoalan ibadah haji, karena hari-hari ini sudah cukup sibuk untuk persiapan penyelenggaraan haji ini, sehingga banyak informasi yang mesti disampaikan ke masyarakat terkait dengan penyelenggaraan haji. Dan alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu dari Kementerian Agama Kabupaten Gresik yang siap untuk memberikan wawasan pencerahan pada masyarakat Gresik terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Dan sudah hadir di studio seorang pria kelahiran Tuban, seorang pejabat Kemenak lulusan Ekonomi Akuntansi tahun 2006 dengan gelar sarjana ekonomi yang juga mengambil program magister jurusan agama untuk mendukung jabatannya di Kemenak. Dan beliau adalah Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh di Kemenak Kabupaten Gresik. Kita sapa saja Haji Lulus SEMA. Assalamualaikum Pak Lulus. Assalamualaikum. Kabar baik? Alhamdulillah Pak. Selalu ceria. Amin. Ya. Pak Lulus, siap. Beberapa waktu kemarin kita sempat mengundang Pak Lulus, cuman beliau berkeberatan kalau disampaikan di awal karena menunggu keputusan Presiden terkait dengan biaya penyelenggaraan haji. Dan sekarang sudah terbit Kepres 6 tahun 2025 yang berisi biaya penyelenggaraan haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Dan dengan munculnya Kepres tersebut, Pak Lulus bersedia untuk kita ajak ngobrol di sini terkait dengan penyelenggaraan haji. Baik, Pak Haji, sekarang masyarakat ada beberapa yang belum paham terkait dengan jenis-jenisnya haji. Karena ada yang reguler, ada yang furodah, harganya cukup mahal. Apa saja sebetulnya jenis-jenis yang diselenggarakan pemerintah? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, haji itu sebetulnya ada dua. Haji reguler. Haji reguler itu daftarnya lewat Kemenak. Daftar hari ini berangkatnya 2058 atau 33 tahun dan uang untuk ambil porsi masih sampai hari ini masih 25 juta. Itu haji reguler. Yang kedua haji khusus. Haji khusus atau istilah haji plus. Itu daftarnya lewat PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus yang berizin. Jadi masyarakat harus tahu bahwa haji itu sebetulnya ada dua, yaitu haji reguler dan haji khusus. Sedangkan untuk haji furoda memang di undang-undang itu disebutkan haji furoda, yaitu haji yang non kuota. Itu daftarnya tetap lewat PIHK khusus. Jadi jangan asal
nerima haji furoda tapi visanya bukan visa haji, visa ziarah, visa umal dan lain sebagainya, sehingga di sana ketika di sana tidak melaksanakan haji. Tapi kalau haji furoda yang visanya visa haji, mungkin harganya 400 ke atas. Ya, artinya kan ada haji yang secara eksklusif dengan harga yang cukup mahal, dan ini tidak pakai antri. Tidak pakai antri. Ya, penyelenggaranya pemerintah juga. Kalau penyelenggara travel PIHK. Ya. Artinya begini, harga yang ditawarkan bisa variatif. Mulai kalau informasi itu mulai kalau furoda yang visanya visa haji betul, lewat PIHK yang resmi berizin itu 400 sampai 750 kisarannya. Artinya kalau furoda yang menawarkan 250 bodong, Pak? Khawatir itu masalahnya nanti visanya visa ziarah, sehingga di sana ketika di sana ditangkap polisi karena ilegal. Visanya visa ziarah, bukan visa haji, sehingga ketika persiapan haji yang mendekati haji itu kan sangat ketat di sana, dan diperiksa satu persatu. Dia pakai tasrih haji. Yang bikin mahal apanya sebetulnya? Antrinya? Kalau visanya mungkin. Visanya. Yang kan langsung dari Arab Saudi ya. Artinya kalau memang visanya mahal, apakah bukan berarti sebetulnya penyelenggaranya yang bisa mendapat keuntungan jauh lebih banyak? Itu yang kurang paham saya. Soalnya itu langsung travel kita gini Pak, kita itu hanya menangani masalah haji reguler. Jadi kita di kabupaten itu cukup menangani haji reguler, tapi yang untuk haji furoda itu visanya itu bervariatif tergantung pelayanan di sana. Mungkin hotelnya dekat, yang mahal, yang berbintang 5 dan lain sebagainya, itu mungkin terkait pelayanan, Pak. Kalau visa mungkin relatif sama mungkin, tapi dari segi hotel dari mungkin lebih mahal. Artinya bahwa beberapa hal terkait dengan biaya haji yang cukup fantastis ini menjadi sorotan teman-teman DPR RI yang kemarin sempat memunculkan pansus haji terkait dengan hal ini, dan itu sama sekali tidak ada peluang bagi Kemenak Kabupaten. Tidak ada. Jadi kita sama sekali Jadi kita itu tidak ada kewenangan terkait menangani haji khusus. Jadi haji khusus itu, kalau haji khusus yang kuota itu kan harga ditentukan pemerintah minimal. Kalau tidak salah 8.000 US dollar. Nah, itu minimal. Tapi ada variatif tergantung pelayanan di sana. Jadi harganya ada yang 17.000, ada yang 25.000. Itu fasilitas yang berbeda. Kalau furoda saya kurang bisa menjelaskan. Tapi langsung koneknya langsung Dirjen PHU. Jadi tidak di kantor atau kanwil, tidak. Bahkan kabarnya tahun depan sudah sebuah badan yang akan menangani penyelenggaraan haji. Jadi mulai tahun ini sudah dibentuk yang namanya Badan Penyelenggara Haji. Tahun ini adalah tahun terakhir atau istilah teman-teman di Kemenak itu haji wada. Haji terakhir yang ditangani oleh Kemenak. Tahun 2026 itu sudah murni ditangani oleh Badan Penyelenggara Haji. Tetap di bawah kendali Kemenak sudah lepas sama sekali. Tahun 2006. Kalau tahun ini masih Kemenak, tapi dari Badan Penyelenggara Haji itu masih mengawasi, karena undang-undangnya kan belum diamandemen. Di Undang-Undang 19 nomor 8 tahun 2019 itu kan penyelenggara haji Kementerian Agama. Nah, itu nanti setelah mungkin dirubah sehingga nanti penyelenggaranya menjadi badan. Dan nanti 2006 Kemenak sudah tidak nangani. Ini satu catatan yang dianggap sebagai kecacatan konstitusi di penyelenggaraan haji, bahwa undang-undangnya belum dilakukan perubahan terkait kewenangan yang diberikan dalam penyelenggaraan haji, tapi pemerintah sudah langsung membentuk Badan Penyelenggara Haji. Nah, ini tetap akan jadi persoalan ke depan sebetulnya. Baik, Pak Lulus. Siap. Perubahan regulasi mendasar tentu kan tiap tahun berbeda.
tahun ini apa yang berubah, Pak? Kalau tahun ini kan tetap regulasinya kan tetap memakai Undang-Undang Nomor 8 2019. Ya. Tidak ada perubahan. Di Kepresnya cuman biaya Kepres saja. hanya setiap tahunnya itu menetapkan Biayanya saja. Biaya saja, terus nanti penjelasannya lewat keputusan Menteri Agama yang sekarang tahun KMA nomor 142 itu. Penjelasannya. Ya. Tapi kan ada beberapa prosedur yang beda. Misalnya vaksin meningitis sekarang sudah tidak digunakan lagi. Kalau ini perlu saya jelaskan ke masyarakat bahwa untuk haji dari dulu sampai sekarang itu vaksin meningitis wajib. Tapi kalau umroh sempat tidak diwajibkan, tapi tahun 2024 bulan Juli wajib lagi. Karena ada banyak kasus ketika jamaah sudah pulang banyak yang kena kasus meningitis yang mengakibatkan jamaah meninggal itu. Tapi kalau haji tetap. Jadi sekarang tetap pakai meningitis. Meningitis wajib itu. Kalau haji tahun 2024 pun wajib. 2023 wajib dan sampai hari ini juga wajib. Ditambah influenza. Influenza itu kan kalau sudah dari dulu Pak influenza itu. Kalau yang vaksin meningitis itu kan gratis. Tapi kalau influenza kan berbayar. Tapi kalau untuk melindungi diri karena cuaca di sini dengan di sana sangat kontras, kita sarankan untuk ikut vaksin influenza, tapi berbayar ya. Tapi tidak dipaksa itu kan. Mandiri. Tapi itu termasuk yang diperiksa di sana Pak kira-kira? Kalau vaksin yang diperiksa itu yang jelas vaksin meningitis. Jadi ada ketika jamaah haji vaksinnya kurang dari 14 hari maka 10 hari minimal ya. Itu kalau misalnya jamaah haji berangkat hari ini, ternyata vaksin meningitisnya baru 7 hari, maka ditunda keberangkatannya nunggu sampai 10 hari. Oh gitu ya. Jadi setelah 10 hari baru diberangkatkan ya. Tapi expirednya nggak ada Pak. Misalnya vaksin meningitisnya sudah setahun 2 tahun yang lalu. Kalau vaksin meningitis 2 tahun berlakunya. 2 tahun ya. Setelah 2 tahun harus divaksin lagi. Vaksin lagi ketika berangkat haji. Kalau berangkat haji atau umroh ya tidak. Tidak perlu dilanjutkan maksudnya. Ini jadi pemahaman ini sudah semakin jelas karena banyak jamaah yang menanyakan terkait dengan vaksin meningitis. Mereka merasa tidak diwajibkan padahal harusnya wajib dan itu harus berumur minimal 10 hari setelah vaksin baru bisa diberangkatkan. Jadi dan sangat ketat di sana. Nanti KKP-nya akan memeriksa. Jadi kalau jamaah hajinya kurang dari 10 hari maka ditunda dulu keberangkatan. Berarti itu pun sudah termasuk biaya penyelenggaraan haji sehingga gratis. Tapi kalau influenza itu kan hukumnya sunnah. Tapi kalau untuk melindungi karena cuaca yang ekstrim beda sekali dengan di kita sarankan untuk ikut vaksin influenza, tapi yang tidak memaksa. Kalau perubahan regulasi di Arab Saudi sendiri, dengan dengannya seperti apa yang berubah? Kalau tahun ini regulasinya kemarin masih ini ya Pak. Usia mau dibatasi. Tapi belum berlaku, masih tahun depan atau masih ada wacana seperti itu. Jadi yang 90 tahun. Jamaah haji itu mau dibatasi maksimal 90 tahun. Itu masih wacana. Tahun ini masih belum ada pembatasan itu. Tapi enggak tahu tahun depan sudah ada wacana kan. Biasanya kalau ada wacana ya mungkin diterapkan. Padahal data di Kemenak sudah tercatat 5 juta orang, Pak. Yang umur lansia itu. Lah ini mau dihilangkan kan ya susah. Dan mereka harap-harap wah ini. Makanya kemarin kan gini Pak, ada wacana karena dalam rangka ini untuk kuota usia lanjut itu tahun ini kan 5% dari kuota nasional Jawa Timur 5%. Mau dinaikkan 10% dalam rangka untuk menghabiskan mengurangi itu. Tapi sampai hari ini tidak. Tapi kalau beri kuota 10% berdampak kepada porsi nomor urut. Kan ngambil haknya nomor urut sehingga porsi urut itu masuk akan menjadi cadangan. Yang belum lansia mundur. Tapi tahun ini alhamdulillah masih sama dengan tahun kemarin. Urutannya masih tetap. Urutnya masih tetap. Terus kuotanya masih 5% untuk usia lanjut. Jadi ini perlu saya sampaikan ke masyarakat bahwa usia lanjut itu tidak perlu mengajukan Pak.
tapi dipanggil berdasarkan by system. Jadi tahun ini yang dipanggil paling muda usia 84 tahun. Dari lansia itu. Dari paling muda. 84 tahun. Jadi ada 1758 paling muda yang dipanggil 84 tahun. Banyak yang menanyakan, Pak saya ini usianya 82 kok belum dipanggil, saya mau mengajukan, enggak bisa, by system dan kita langsung panggil surat. Jadi enggak, walaupun beliaunya enggak tahu tapi kita panggil surat, kita kirim ke Dinkes untuk dipanggil periksa kesehatan dan mesti insya Allah tahu. Pokoknya yang jelas bagi lansia yang sudah daftar, enggak usah ragu, nanti ada saatnya ketika misalnya porsi itu ditambahkan bagi lansia, bisa jadi mereka maju dari. Tapi syaratnya ya harus sudah mendaftar 5 tahun. Minimal 5 tahun. 5 tahun. Sama dengan penggabungan juga minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun. Oke, baik. Halo Dus. Siap. Banyak persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan. Seperti yang hasil pengawas haji dari DPRI yang kemarin terkait dengan fasilitas-fasilitas yang ada di Arafah dan lain sebagainya. Seperti apa kira-kira yang sekarang? Dalam rangka untuk memberi kenyamanan jamaah, tahun ini ada kebijakan baru. Yang pertama mulai tahun kemarin itu ada namanya tanazul besok. Jadi dalam rangka untuk mengurangi kredit di Mina, itu nanti ada istilah tanazul jamaah haji yang tempat tinggalnya dekat dengan jamaah, maka akan dipulangkan ke hotel. Sehingga dalam rangka untuk mengurangi kredit beban yang ada di Mina. Jadi itu ada tambahan tahun ini. Nantinya tidak semua harus di Mina, tapi sebagian akan dikembalikan ke hotel. Dan sebagian kita di Gresik ini ada beberapa KBU yang menjalankan seperti itu. Ada 1-2 KBU itu setiap tahunnya jamaah tidak ditempatkan di Mina, tapi langsung di hotel. Nanti jam berapa itu bergerak untuk bermalam mabit di Mina. Setelah Jamarot kembali ke hotel. Soalnya kan kita tahu sendiri yang menjadi kredit itu di Mina itu kapasitasnya terbatas, tapi jamaahnya ditambah luar biasa. Jadi sistem yang diberlakukan sekarang seperti itu. Sama juga ada sistem baru terkait dengan ziarah ke Raudhah. Seperti apa sebetulnya, Pak? Kalau ziarah ke Raudhah itu sekarang kan dijadwal. Harus pakai aplikasi. Aplikasi dan tidak dijatah istilahnya. Kalau dulu kan bebas. Sekarang diberi kuota kloter ini jam ini mungkin hanya 1 atau 2 kali saja ke Raudhahnya. Itu. Harus pakai tasrek dan pakai aplikasi. Itu artinya bahwa apakah itu diatur oleh KBIH-nya atau harus mandiri, Pak? Diatur oleh kloter. Bisa ya diatur oleh kloter. Nanti rombongan kan di sana sudah tidak mengenal KBU ya, Pak. Rombongan, regu, terus kloter. Jadi yang mengkoordinasi kloter dan pembimbing ibadah. Nanti kloter jadwalnya rombongan ini jam berapa nanti diatur sama ketua kloternya. Jadi nanti di sana tidak disebutkan KBU lagi, tapi rombongan 1 sampai 9. Tapi kira-kira ini apa? Beberapa perubahan ini apa yang menurut jenengan merupakan bagian dari perbaikan pelayanan haji? Jadi gini, kalau dulu tidak ada semacam ini kan semua orang bisa berebut. Berebut sehingga ketika beribadah saya mengalami tahun 2019 begitu mau Raudhah lari-lari habis itu lari-lari kecepet dan tapi kalau sekarang diatur kan tertib dari jamaah haji ketika sudah masuk di Raudhah walaupun dalam waktu 8 hari itu hanya mungkin kesempatannya 2 atau 3 kali tapi begitu nyaman dan ada waktu agak lama sehingga itu salah satu bentuk pelayanan perubahan pelayanan sehingga jamaah tidak usah tidak ada yang ngawal dulu sekarang sudah ada ngawal ketua kloternya, ketua rombongannya dan diatur. Dan masuknya juga tertib sehingga kita ketika di Raudhah kan bisa beribadah dengan tenang. Tidak
tidak seperti dulu. Kalau dulu kesusu, gitu. doa belum selesai dioperaskan. Kalau sekarang kan ada waktu, Pak. Waktu agak lama mungkin dalam rangka itu karena waktunya dibatasi hanya mungkin 1 atau 2 kali, maka di waktunya juga agak lama ya. Bisa dijamin bahwa semua jamaah bisa memungkinkan untuk ziarah ke Raudhah? Dijamin. Insya Allah ada jadwal tersendiri. Cukup kuotanya. Oke. Baik. Ada lain lagi Pak yang merupakan perbaikan layanan jemaah haji untuk tahun ini dibanding tahun sebelumnya? Tahun ini insya Allah itu ya terkait itu. Yang kedua mungkin makanan ya, catering nanti insya Allah makanan jemaah haji tetap 3 kali dan mungkin seleranya kita usulkan lebih Nusantara. Jemaah haji itu kan lidahnya itu ya. Kalau Jawa Timur ya mungkin nanti di masakannya ala-ala Jawa Timur, Jogja ya ala-ala Jogja. Seperti itu kita usulkan sehingga jamaah bisa nyaman. Jangan minta pecel terong. Karena tidak universal kalau pecel terong itu. Nanti dikira anak pondok makanya pecel terong terus. Ada banyak persoalan yang mesti muncul ya. Sebetulnya dalam catatan redaksi biaya penyelenggaraan haji di Indonesia yang mayoritas masyarakat Indonesia yang ekonominya dikendalikan oleh minoritas ini termasuk tinggi ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara sebelah bahwa tahun 2023 Indonesia menetapkan biaya haji 3.200 US dollar. Sementara Brunei 14.165 US dollar. Mahal sekali Brunei. Singapura 10.555 US dollar. Thailand 7.000 US dollar. Malaysia ini tergantung pendapatan, Pak. Pendapatan di bawah 4.850 ringgit. Malaysia itu biaya hajinya hanya 2.380 US dollar di bawah Indonesia. Iya. Tapi kalau pendapatannya di atas 10.960 ringgit, maka biaya hajinya 6.590 US dollar. Ya baguslah. Artinya Indonesia masih tidak terlalu mahal. Sayangnya masyarakatnya yang kurang sejahtera sehingga tidak cukup duitnya untuk penyelenggaraan haji ini. Dan yang jauh lebih memprihatinkan antriannya, Pak. Ya. Kenapa sampai sekarang antrian itu belum bisa dicarikan solusi bahwa antrian haji kita tidak perlu harus sampai 30 tahun. Gini, untuk haji itu kan mulai sejak tahun 2006 itu pendaftaran kan dibuka terus sampai sekarang. Nah, sedangkan kuota terbatas, sehingga orang setiap harinya daftar terus otomatis kan habis ya, sehingga kuota yang terbatas. Kalau kuota ditambah misalnya Indonesia, kita juga akan berpikir ketika kuota ditambah tapi di Mina masih tetap, itu kan jadi permasalahan juga, sehingga itu karena keterbatasan kuota yang ada. Indonesia termasuk kuota yang paling besar, paling banyak sedunia. Jadi karena haji itu kalau undang-undangnya dibuka terus sepanjang tahun pendaftaran, sehingga orang daftar terus, tapi kuotanya antri, akhirnya kan semakin menumpuk sehingga Jawa Timur ini termasuk 33 tahun antriannya. Kalau yang sudah pernah haji, Pak, kena aturan seperti apa, Pak? Jadi gini, kalau tahun ini ya mulai tahun 2016 itu kalau jamaah haji yang sudah punya porsi itu sudah tidak bisa daftar lagi. Jadi sudah ketolak sistem. Itu ya satu. Yang kedua, kalau jamaah haji yang sudah pernah haji itu juga akan ketolak sistem. Jadi ketika sudah di bank sudah ditolak sistem. Sudah muncul bahwa jamaah ini pernah haji tahun ini, kloter ini dan rombongan ini, kloter ini berapa, muncul semua namanya, sehingga dia akan ketolak. Di bank sudah ditolak, kecuali kalau jamaah haji ini sudah 10 tahun yang lalu, lebih dari 10 baru boleh daftar lagi. Tapi kalau sudah jamaah haji yang punya porsi misalnya,
punya porsi terus daftar lagi sudah tidak bisa. Hanya 1 kali porsinya. 1 kali, Pak. Porsi. Kecuali pembimbing yang jamaah haji khusus kalau dan haji furoda. Kalau furoda kan tidak kuota. Ya, enggak kuota. Yang haji khusus pun juga dibatasi. Oh, ya, haji khusus dibatasi ya. Ya, kalau yang kuota yang kuota itu kan haji khusus ya plus itu ya sama haji reguler. Itu kalau daftar juga tolak sistem. Misalnya ya Pak, ini jamaah haji ini pernah haji khusus, yang kuota loh ya. Dia beralih ke reguler. Itu juga kalau tolak sistem. Ada kemarin kan jamaah haji punya porsi haji khusus belum berangkat. Dia daftar ke reguler, tolak sistem karena dia sudah terdetek. Jadi itu karena haji khusus dan haji reguler itu kan kuotanya sama ya, sehingga siskohatnya akan mendetek. Itu cara untuk melaju. Kecuali kalau pembimbing dulu kan yang berangkat tahun ini kan 2012, 13 sehingga cetapan punya pembimbing KBU biasa Pak. Itu punya porsi terus. Sekarang enggak bisa. Sama ketolak sistem juga. Enggak bisa. Enggak ada prioritas. Kalau dulu kan ada prioritas pembimbing dibuka. Sekarang enggak. Iya. Jadi enggak ada pembimbing sekarang, Pak. Kalau pembimbing kan ada kuota dari pemerintah itu ya. Kuota aturannya seperti apa sekarang? Jadi gini. Ke pembimbing ibadah. Itu bisa lewat PHD, petugas haji daerah. Kan petugas haji daerah itu ada pelayanan umum, ada pembimbing ibadah. Lah pembimbing ibadah ini dikhususkan untuk prioritaskan untuk KBU. Ya itu bisa mendaftar. Yang kedua ada kuota pembimbing ibadah yang pengajuannya lewat Kanwil. Itu kuota jamaah yang KBU yang mempunyai jamaah lebih dari 135 maka berhak untuk mengajukan pembimbing ibadah. Tapi tidak ada nilai manfaat. Kalau haji di embarkasi Surabaya tahun ini BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah hajinya 94 juta 4. Ya itu yang harus dibayar. 900 itu harus bayar. Tidak ada nilai manfaat. Itu mungkin. Dan kenapa dibatasi? Karena memberi kesempatan kepada jamaah untuk mendaftar biar tidak terganggu. Itu. Tidak mengurangi mereka yang dapat jatah porsi. Kasihan. Antrinya sudah 30 tahun. Jadi untuk yang pembimbing sekarang itu membayar secara mandiri. Kecuali yang sudah masih punya porsi. Masih punya porsi. Masih punya porsi. Ini ada beberapa KBU yang punya porsi tahun ini ya. Itu keblokir sebetulnya. Keblokir nggak bisa melunasi. Tapi ada persyaratan di dalam itu diatur itu kan satu harus diajukan kalau beliaunya ini punya sertifikat pembimbing. Yang kedua sebagai pengurus KBU dibuktikan dengan surat izin operasional. Yang ketiga harus melampirkan ini jumlah jamaahnya itu nanti baru bisa dibuka blokirnya. Tapi bayarnya sama dengan jamaah karena dia kan punya porsi 25 juta itu. Jadi punya nilai manfaat. Kecuali yang mengajukan 135 pembimbing itu yang bayarnya full sama PAD ya bayarnya full. Kalau punya porsi tapi tetap walaupun PHD dan pembimbing itu tetap dapat jatah itu Pak. Living cost. Kan biaya yang dibayar jamaah itu kan sama. Jadi nggak dapat. Nah, bisa dirinci kira-kira Pak Lulus ya terkait dengan pembiayaan haji ini, biar masyarakat lebih paham sebetulnya gambarannya seperti apa biaya penyelenggaraan haji tahun ini. Gini, nanti barangkali kemarin kan viral di masyarakat ya Pak. Bahwa biaya haji itu BPIH. Istilah biaya penyelenggaraan ibadah haji itu turun dari 94 ke 89. Itu rata-rata. 89 juta 410 itu rata-rata. Di Indonesia itu kan ada 13 embarkasi. Sehingga ada baru di rata-rata diumumkan di rata-rata. Yang dari 89 juta tahun ini rata-rata itu biaya yang ditanggung oleh jamaah yang namanya BP, biaya singkatan BP itu biaya perjalanan ibadah haji. Kalau BPIH itu biaya penyelenggaraan. Itu ditanggung jamaah 62%. Kemarin kan rata-rata 55. Tapi ketika kepres turun, itu kan ada nilai per embarkasi. Surabaya beda lagi. Paling mahal. Kita juga kalau kita tanya kenapa Surabaya
karena afur di Juanda itu paling mahal, sehingga embarkasi Surabaya itu BPIH-nya 94.934 sekian. Ditanggung oleh jamaah 62%, 60.955.751. Terus dapat nilai manfaat 33.978.508. Itu jadi intinya jamaah haji itu biaya per orang itu 90, embarkasi Surabaya 94.900, tapi ditanggung jamaah 60.900. Nah, dari 60 juta itu kan jamaah sudah punya setor 25, dikurangi lah. Berarti nambah 35.900 sekian. Karena jamaah haji itu setiap tahunnya dapat virtual count atau nilai bagi hasil. Kalau tahun kemarin 1.700.000, tahun ini 2.200.000 sekian. Sehingga bisa mengurangi. Sehingga tahun ini jamaah haji melunasi 33.661.000 sekian. 200 atau berapa itu. Jika dibanding tahun kemarin turun, Pak. Turun sekitar 150.000. 150.000. Tahun kemarin kan nggak banyak. Iya. Tahun kemarin kan ini, Pak. Tahun kemarin kan jamaah haji itu nambah setelah dikurangi virtual count itu nambah 33 juta 850. Sekarang 33.660. Turun sekitar 150-an. Turun, Pak. Dan ini berlaku bagi mereka yang melakukan pelunasan terkait dengan masa waktu itu. Saya pernah mendengar ada jamaah haji yang misalnya mestinya berangkat tahun kemarin tapi tidak jadi berangkat padahal mereka sudah melunasi. Maka aturannya yang berlaku adalah tahun yang lalu juga. Kalau jamaah haji kecuali gini, yang tahun 2020, ya itu kan jamaah haji sudah melunasi sebesar 37.500.000. Karena ada pandemi, 20 tidak berangkat, 21 tidak berangkat, akhirnya sebagian diberangkatkan 22. Jamaah tidak menambah. Sebagian lagi diberangkatkan 2023 tidak nambah, walaupun biayanya sudah naik. Tetap bayarnya 37,5. Tapi karena sudah normal, itu kembali seperti dulu, Pak. Kalau misalnya 2024 sudah melunasi, 2023 sudah melunasi, karena ada sesuatu hal, karena sakit atau karena apa-apa tidak berangkat 2023 tidak berangkat, 2024 tidak berangkat, baru tahun ini. Kekurangannya itu nambah. Tapi kalau yang kemarin 2024 tidak jadi berangkat, tahun ini berangkat mungkin dikembalikan nanti. Kan selisih 150 sekian lah itu harus kembali. Tapi kalau 2023 insya Allah karena 23 itu jamaah haji nambahnya 56 juta. Nanti mungkin nambahnya sekitar 4 jutaan. Tetap nambah. Tetap nambah 4 juta Tapi dapat virtual count nanti. Kemarin saya lihat yang pelunasan 2023 itu nambahnya 2 juta sekian. Jadi ada virtual count-nya agak banyak. Dibanding dengan yang 25 juta, dia kan sudah 56 juta. Ada virtual count-nya jika nambah namanya sekitar 2 juta sekian. Baik, itulah pembiayaan haji yang tahun ini secara umum ada penurunan hanya sekitar 150.000-an. Pak Haji Lulus, terkait dengan persiapan, apa yang semestinya harus diingat oleh para jamaah persiapan pemberangkatan ini? Yang pertama, untuk kita kan langkahnya yang ini kan sudah prosedurnya kan pelunasan. Setelah pelunasan nanti insya Allah habis hari raya kita akan undang untuk manasik di tingkat kabupaten ada 2 kali, di kecamatan ada 6 kali. Setelah harus diikuti karena ilmu harus diikuti, walaupun sudah dibimbing, digodok di KBU tapi tetap diikuti itu. Setelah itu mempersiapkan terkait kesehatan, Pak. Kesehatan ini sangat karena di sana nanti cuacanya sangat sangat panas, sangat panas sekali insya Allah. Seperti tahun kemarin hampir 46 derajat, maka kesehatan yang perlu dipersiapkan. Atau karena ini ibadah fisik, jamaah haji perlu mulai hari ini perlu jalan-jalan, latihan. Harus dilatih. Terus harus karena
Gresik ini termasuk gelombang pertama. Ya. Perkiraan kita tanggal 6 7 itu sudah berangkat ya. Mei. Jadi mulai sekarang ya sudah dipersiapkan terkait kondisi fisiknya. Ya. Terus harus nge-gym gitu. Iya. Harus dipersiapkan sejak dini, mental dan lain sebagainya. Ya. Terus yang terpenting hati, Pak, menata hati. Sehingga haji itu kan seumur sekali. Hati itu harus ditata betul, jangan sampai niat kita untuk beribadah haji dicederai dengan niat yang lain-lain. Ya, ini kan tentu bukan perkara mudah terkait dengan niat ini. Karena semua juga tahu bahwa ibadah haji adalah ibadah yang paling mahal dari semua ibadah yang ada yang diperintahkan pada kita. Nah, bagaimana cara menata niat dengan benar ini, Pak Tulus? Menata niat kembali ke diri kita, Pak. Ya. Jadi mulai dari awal kita sudah menata, sabar, banyak cobaan kan ya. Dari kembali ke diri kita masing-masing, mendekatkan diri lah kepada Allah. Itu aja. Kalau misalnya ya kita sudah menata hati dengan benar dan lain sebagainya, tahu-tahu ada Ka'bah selfie, cerek. Lah itu, bukankah itu mencederai niatnya? Iya. Jadi mulai ditata. Kalau niatnya untuk kenang-kenangan enggak apa, tapi kalau untuk dipamerkan kan beda lagi. Iya. Jadi itu bagian dari pencederaan niatnya ya. Sampai pernah dikomentari oleh Imam Masjid Imam Masjid. Itu mungkin perlu saya tambahkan juga ini, Pak. Jadi jamaah haji itu yang terkait pelunasan, pelunasan. Mohon izin. Jadi pelunasan untuk tahap 1 itu jelas porsi nomor urut dan porsi prioritas usaha lanjut. Itu mulai tanggal 14 sampai 14 Februari. Jangan sampai jamaah haji itu menunda-nunda pelunasannya. Khawatir nanti trouble sehingga itu yang pertama. Yang kedua, apabila jamaah haji sampai hari ini atau sampai pelunasan akhir tahap 1 itu belum istitoah, maka segera melapor ke Kemenak bahwa beliaunya belum istitoah sehingga kita bisa usulkan untuk bisa melakukan pelunasan tahap kedua. Jadi kalau jamaah haji sudah dinyatakan istitoah tapi ndablek enggak mau ikut pelunasan tahap 2, itu enggak bisa. Otomatis kalau tidak melunasi tahap 1, otomatis dianggap mengundurkan diri. Karena pelunasan tahap kedua nanti selanjutnya kan tanggal 24 Maret sampai tanggal 17 April itu diperuntukkan satu jamaah haji yang karena trouble system bayar atau masih terkendala dengan kesehatan. Yang kedua diperuntukkan untuk pendamping lansia, pendamping disabilitas, penggabungan mahram, suami istri yang terpisah, orang tua dan anak terpisah, saudara kandung terpisah. Yang terakhir adalah jamaah cadangan. Jadi jamaah cadangan tahun ini pelunasannya ikut tahap kedua. Kalau tahun dulu tahap 1 itu. Terutama saya himbau untuk yang jamaah yang penggabung diusahakan jamaah yang tahun ini masuk urut yang mau digabung syaratnya harus lunas dulu. Segera dilunas. Harus yang lunas menggabungkan dulu. Nunggu tahap kedua. Dan segera mengajukan permohonan biar kita bisa entry. Dan ada perubahan, Pak. Penggabungan kalau dulu kan hanya itu aja, hanya berkas saja. Tahun ini jamaah haji yang baik yang mau digabung maupun yang akan digabung wajib hukumnya untuk hadir ke Kemenak untuk diambil biometriknya. Jadi ada banyak yang saya kan sudah bisa beda. Kalau kemarin ketika proses paspor diambil biovisanya, biometriknya jari dan dalam rangka untuk menerbitkan paspor. Setelah paspor jadi, jamaah haji diambil lagi biometrik dalam rangka Saudi Visa Bio untuk mengajukan visa haji. Kalau enggak diproses itu kan visanya enggak bisa turun. Tapi khusus untuk penggabungan, ada kemarin saya harus sudah dua-duanya. Harus dua-duanya di biometrik di foto, baru bisa diajukan. Kalau enggak mau hadir enggak bisa diajukan. Kalau dulu kan berkas saja. Sekarang lebih detail, Pak. Lebih hati-hati lah kita. Jangan sampai kecolongan yang bukan mahramnya. Nah, ini lebih hati-hati. Itu bisa dilihat dari biometriknya. Nanti kan kita wawancara juga, Pak. Selain itu kita wawancara. Nanti kalau bukan anaknya kan ketahuan. Berarti kita cancel kalau. Gitu.
Jadi yang boleh gabung siapa saja, Pak? Jadi yang syaratnya satu, jamaah haji itu yang bisa menggabung. Ya. Itu sudah punya porsi minimal 5 tahun. 2 Mei 2020 itu sudah daftar. 2020 ya. Ya, okay. Tapi kalau tanggal 3 Mei 5 tahun ya. Itu sudah kurang dari sehari, maka tidak bisa. Yang bisa mengajukan penggabungan orang tua dan anak. Misalnya orang tuanya masuk tahun ini, maka anaknya bisa ditarik. Misalnya ada 2 orang tua, suami dan istri, itu bisa narik 2 anak. Yang satu gabung ibunya, yang satu gabung ayahnya. Tapi syaratnya harus minimal 18 tahun, tanggal 2 Mei. Terus sudah daftar 5 tahun. Itu. Yang kedua, saudara kandung. Saudara kandung itu bisa gabung ke, misalnya saya berangkat tahun ini, adik saya bisa mengajukan penggabungan. Syaratnya sama, sudah mendaftar. Dan itu saudara kandung ini harus seayah dan seibu. Seayah dan seibu. Kalau ada kan saudara seabapak saja, ibunya beda itu tidak boleh. Ada lagi kandung ibu saja, bapaknya beda, itu tidak boleh. Jadi yang syaratnya ini harus di KK maupun di akte itu nama bapak dan nama ibu sama. Satu, kandung sama ayah sama ibunya. Kan ada yang mengajukan ini Pak, beda bapak, tapi sama ibu. Itu kita tolak karena tidak sesuai regulasi. Jadi mungkin masyarakat ini kemarin soalnya masih mengajukan, tapi regulasinya kan tidak membolehkan. Jadi terkendala regulasi. Kalau istri siri jelas tidak bisa. Istri siri tidak bisa. Kalau istri kan harus dibuktikan, suami istri harus dibuktikan surat nikah dilegalisir KUA. Kalau orang tua dan anak kandung harus dibuktikan akta kelahiran. Kalau istri siri tidak bisa. Pembuktiannya nggak ada ya. Pak Lulus ya. Kementerian Agama non sewu banyak dikenal, banyak persoalan di sana. Salah satunya kemarin terkait dengan penyelenggaraan haji yang dilakukan pansus oleh DPR RI terkait dengan dugaan korupsi yang ada di sana. Termasuk dulu juga pencetakan Al-Quran. Artinya banyak masyarakat yang janggal bahwa departemen yang menanggungi agama pun ada malingnya. Bagaimana menurut Anda? Gini, setiap instansi itu kan mesti ada orang-orang, ada yang jujur, ada yang tidak. Tapi untuk pelaksanaan haji ini tentunya kami di daerah kan tidak ikut melaksanakan, semua kan di pusat. Jadi hasil pemeriksaan BPK itu dinyatakan clean. Setelah itu kita tidak bisa komentar. Itu ada penyelewengan atau tidak. Kita daerah itu kan tidak sampai ke sana, Pak. Jadi terkait dengan persetujuan, misalnya penggabungan dan lain sebagainya, bukankah persetujuan itu ada di tingkat bawah? Kalau penggabungan memang di tingkat bawah, tapi syarat di daerah kan harus meneliti sebelum diajukan. Kalau kita meneliti, yang pertama ketika suami istri, syaratnya KTP KK harus dilegalisir Dukcapil. Kalau barcode sekarang kan tidak, tapi kalau masih belum barcode ya harus dilegalisir Dukcapil. Yang kedua, surat nikah wajib dilegalisir KUA, basah, tanda tangan basah, tidak boleh scan dan sebagainya. Itu langkah awal. Nah sekarang kalau kemarin kan kita hanya memeriksa berkas saja. Kalau misalnya orang tua dan anak yang legalisir akte kelahiran harus tanda. Sekarang kan langsung barcode lebih. Kita Pak, karena ada legalisir yang online, kita dibantu itu. Kalau misalnya dulu ada legalisir yang itu kan bisa di-scan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ada scan kita tidak mau. Dulu sebelum ada ini itu kita minta surat keterangan dari kelurahan juga. Untuk meyakinkan kita. Kita kan tidak tahu sampai sejauh itu ya. Kalau ada pemalsuan tapi tahun ini kan lebih detail ya. Apalagi harus jamaah harus dipanggil. Kita wawancarai satu-satu dan membawa
asli Pak. Ya. Ketika wawancara besok, ini kan ada proses, sudah mulai proses. Besok sudah ada 20 jamaah yang mengajukan penggabungan itu kita panggil. Jamaah haji itu harus membawa dokumen asli, asli dua-duanya, dan kita wawancari baru kita biometri. Itu lebih screen lah Pak, sehingga kesalahan jangan sampai terjadi kesalahan. Tahun kemarin juga seperti itu. Jadi tingkat daerah kalau Gresik kita jamin tidak ada seperti itu. Tidak memungkinkan untuk itu. Tidak ada celah korupsi. Tidak ada. Celah dan korupsi. itu kan nanti ketika jamaah diumumkan bayarnya juga di bank Pak. Jadi itu, dan kita 0 rupiah ketika tidak ada duit yang lewat. Tidak ada. Luar biasa. Ya mudah-mudahan ini jadi catatan bagi kita semua bahwa penyelenggaraan haji sekarang semuanya sudah online dan pembayarannya juga langsung ke kas negara gitu. Tidak melalui Kemenak di tingkat kabupaten. Pak Lulus. Nasib cadangan seperti apa sebetulnya untuk melihat probabilitasnya, kemungkinan mereka bisa ngikut enggaknya? Jadi gini Pak, jamaah haji itu yang perlu dilihat besok ketika pelunasan terakhir tanggal 14 Maret. Berapa yang gagal itu? Kalau seandainya nomor polisi urut sama prioritas itu lunas semua, maka tidak ada kesempatan cadangan maupun penggabungan. Kan sudah terpenuhi 32.000. Nah, kalau misalnya nanti di Jawa Timur misalnya kita hanya kan memperkirakan di Jawa Timur itu ada 5.000 jamaah haji yang tidak melunasi. Berarti yang berhak yang mengisi kuota 5.000. Itu adalah 5.000 orang kosong. Penggabungan dan cadangan. Itu nanti kita lihat tanggal 23 itu kan diumumkan Pak. Penggabungan di Jawa Timur itu ada berapa? Misalnya ada 3.000, berarti yang 3.000 nanti masuk diisi penggabungan. 2.000 diisi cadangan. Nah, cadangan nasibnya cadangan itu itu Pak, karena harus menandatangani berita acara. Surat pernyataan bahwa siap untuk melunasi tapi tidak tidak diberangkatkan dan tidak menuntut. Ada 6 poin itu di situ. Jadi cadangan karena sama dengan sepak bola Pak. Sepak bola kalau posisi cadangan kan kalau pemainnya butuh enggak dipakai, masih di bangku cadangan, sama dengan jamaah haji. Jadi jamaah cadangan itu satu harus siap ketika dipanggil, harus siap ditempatkan di kloter manapun. Jadi misalnya Pak ini 5.000, 3.000 nanti sudah diisi oleh penggabungan. 2.000 kan cadangan, masuk jerek. Itu mungkin masih bisa gabung dengan KBU-nya. Tapi kalau ternyata di perjalanan ada yang menunda keberangkatan kan ada itu nanti kan cadangan akan naik. Nah naik ini dia harus siap ditempatkan di mana, ngisi. Dan tidak harus bisa gabung dengan KBU. Tapi tetap di kotanya masing-masing. Se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur. Jadi bisa saja jamaah Gresik bisa dipindah ke misalnya kota lain. Kok ini cadangan naik. Nah, kloter 60 misalnya. Ada kurang 2. Ini ada cadangan naik 2. Ini dimasukkan sini. Gitu. Jadi bisa jadi jamaah Gresik ikut Madiun misalnya. Seperti tahun kemarin juga ada Pak. Gitu ya. Ada ikut gabungan kloter akhir karena dia dipanggil akhir harus masuk di kloter dan campur di situ. Dan ada yang masuk di Mojokerto. Yang penting berangkat terus nunggunya aja puluhan tahun. Baik, itulah tadi perbincangan kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Banyak hal yang menjadi catatan bahwa penyelenggaraan haji ke depan harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Karena ini terakhir Pak. Karena ini terakhir yang ditangani Kemenak. Apakah perubahan nantinya menjadi badan penyelenggara haji ini jauh lebih baik, atau bahkan malah amburadul karena organisasi baru yang belum punya pengalaman untuk menangani haji. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berbincang lagi untuk penyelenggaraan haji ke depan. Sekali lagi kami berharap mudah-mudahan penyelenggaraan ke depan jauh lebih baik lagi. Kalau di Gresik Pak, total jamaah berapa? Kalau di Gresik ini kuota nomor porsi urut 1978. Yang prioritas usia lanjut 44. Sehingga yang tahap 1 ini
2022. Ya. Tapi yang cadangan yang 758. Cadangannya 700 ya. 58. Artinya kalau pemerintah mencadangkan banyak, pemerintah melihat ada kemungkinan gagal bayar teman-teman yang menjaga nih apa ya? Menyiapkan banyak, ya. Jadi cadangan itu disiapkan 10.000 orang, Pak. Oh, nah, itu 10.000. Sehingga ketika ada kekurangan itu cadangan bisa lebih masuk. cepat, ya. Dan mereka sudah siap karena sudah masuk di tidak cadangan. Seperti tahun 2023 kemarin. Tapi jangan pernah menyesal ketika cadangan tidak cukup ya porsinya untuk masuk. Kita makanya cadangan ini jamaah cadangan kita beri pemahaman, Pak. Ya. Kalau seandainya tahun ini tidak masuk, maka tahun besok yang pertama periksa kesehatan lagi. Ya. Kedua ketika naik ya harus nambah. Itu sudah ada pernyataannya. Ya. Mereka siap itu. Siap. Oke, terima kasih. Ya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya Bapak Haji Lulus SEMA, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh di Kemenak Kabupaten Gresik, atas wawasan penjelasan yang telah diberikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di podcast yang akan datang. Mudah-mudahan kapan-kapan kita juga nanti berbincang dengan penyelenggaraan di tahun depan. Apakah lebih baik atau tidak. Oke. Terima kasih. Jazakumullah khair. Terima kasih Pak Haji Lulus. Itulah tadi perbincangan kita hari ini terkait dengan penyelenggaraan haji di Kabupaten Gresik. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita ketemu lagi di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.